Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Fei melambaikan tangan saat melihat Li Jiayue memasuki restoran yang cukup ramai tersebut. Di sebelahnya duduk pria kurus dengan pedang besar di punggungnya dan satu lagi adalah pria gemuk tanpa senjata di punggungnya. Li Jiayue langsung tersenyum cerah dan bergegas mendekati Bai Yunfei. Tidak apa-apa kan? Aku mengajak saudara Fang dalam misi ini karena ia adalah murid baru dan butuh pengalaman lebih banyak dalam pertarungan langsung. Kata Li Jiayue agar mereka mengizinkan Fang Yuan ikut, karena ia tak nyaman satu tim dengan dua teman Bai Yunfei tersebut. Bai Yunfei melirik pria kurus dari paviliun Sangren untuk membuat keputusan. Karena dialah yang membentuk tim ini dan tentunya dia juga yang berhak menentukan siapa saja yang boleh ikut dalam misi ini. Melihat Bai Yunfei melirik ke arah pria kurus, Li Jiayue segera berkata, "Ayolah dong tuh. Bolehkan saudara Fang ikut bersama kita?" Dong Tu memperhatikan Fang Yuan dengan seksama dan terkejut saat mengetahui basis kultivasinya adalah ranah immortal, sementara usianya baru 19 tahun saja. Apa dia memiliki teknik khusus sehingga aku tidak menyadari kalau basis kultivasinya cukup tinggi? Gumam Dong Tu menunjukkan seulas senyum di sudut bibirnya, kemudian menoleh ke arah pria gemuk murid Sekte Naga Surgawi. Tambah satu amunisi lagi tidak apa-apa, kan saudara Zongtian? Zongtian hanya menganggukkan kepala saja, sehingga Li Jiayue tersenyum bahagia karena mereka membolehkan Fang Yuan ikut dalam misi ini. Kalau begitu tidak ada masalah dan junior Fang akan berada di bawah pengawasan saudari Li saja. Karena kami tidak ingin repot-repot memberikan nasihat padanya dan jangan sampai kamu terkencing-kencing di celana saat berhadapan dengan siluman nantinya hahaha. Dong Tu tertawa terkekeh-kekeh. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, "Junior ini akan berusaha melakukan yang terbaik membantu para senior." Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka. Bagus. Bagus. Aku suka dengan junior yang mengetahui batasannya dan bersikap rendah hati. Kalau kinerjamu bagus nanti, maka di masa depan aku akan mengajakmu lagi dalam berburu harta karun hehehe. Dong Tu berkata sembari menenggak habis teh dari gelasnya. Bai Yunfei tidak berkata apa-apa. Bahkan ia tidak melirik Fang Yuan maupun Li Jiayue yang berdiri di sebelahnya. Sesaat kemudian mereka segera meninggalkan restoran dan Dong Tu mengeluarkan artefak kapal terbang miliknya yang sebenarnya lebih mirip perahu saja. Walaupun demikian, ia harus menghabiskan 100.000 poin prestasi untuk membeli artefak tersebut. Dong Tu melompat ke atas artefak kapal terbang dan berdiri di depan, disusul oleh Zongtian, Bai Yunfei di tengah, Li Jiayue dan Fang Yuan di belakang. Dong Tu segera mengeluarkan jimat pelacak yang langsung mengeluarkan siluet burung merpati yang menuntun mereka menuju tempat dia meninggalkan jejak lokasi terakhir kali ia bertarung melawan siluman laba-laba. Saat ia bertemu dengan siluman rubah yang terluka itu, lokasinya hanya 1000 langkah dari kota Changlan. Namun, kini mereka telah terbang sejauh 10 mil dan siluet burung merpati belum juga menunjukkan akan berhenti terbang, yang menunjukkan tempat itu telah dirotasi cukup jauh dari kota Changlan. Tim ini terlalu kaku. Kalau tahu begini lebih baik aku menantang murid berperingkat tinggi di arena gladiator. Gumam Fang Yuan, merasa bosan di atas artefak kapal terbang. Bahkan Li Jiayue yang banyak bicara malah ikutan diam. Setelah bertemu dengan Bai Yunfei,
sehingga Fang Yuan menduga seniornya itu menyukai murid yang dijuluki pendekar pedang iblis tersebut. Satu batang dupa kemudian siluet burung merpati mendarat ke bawah dan kota Changlan tidak terlihat lagi dari atas artefak kapal terbang, yang menandakan mereka telah pergi cukup jauh sekali. Fang Yuan langsung mengedarkan energi spiritualnya dan tidak merasakan keberadaan siluman rubah maupun siluman laba-laba. Ini aneh sekali. Seharusnya siluman laba-laba ini berada tidak jauh dari sini. Apakah sarangnya dirotasi ke tempat berbeda? Dong Tu mengerutkan keningnya. Bagaimana kalau kita berpencar menjadi dua kelompok mencari keberadaan siluman itu? Aku setuju, sahut Zhong Tian. Kita sudah pergi sejauh ini dan tak mungkin kita harus pulang dengan tangan kosong. Setidaknya kita harus membawa beberapa siluman, usulnya lagi. Aku dan Li Jiayue akan pergi bersama dan kalian bertiga pergi bersama, kata Bai Yunfei membagi tim menjadi dua kelompok. Li Jiayue terkejut Bai Yunfei justru memisahkan dirinya dengan Fang Yuan. Bukankah tadi Dong Tu mengatakan kalau dirinya yang akan menjaga Fang Yuan? Dia ingin mengatakan kalau Fang Yuan ikut bersamanya saja. Namun, tiba-tiba Fang Yuan berkata, "Baiklah, aku akan bersama dua senior ini saja." Dia tersenyum menatap Li Jiayue seakan-akan berkata, "Semoga beruntung berjalan berduaan dengan laki-laki yang kamu suka. Kalau begitu ayo pergi Junior Fang." Seru Dong Tu segera melesat menggunakan teknik meringankan tubuh ke arah selatan. Bai Yunfei juga segera melesat ke arah utara yang langsung diikuti oleh Li Jiayue yang masih khawatir Fang Yuan tidak akan akur dengan keduanya. Fang Yuan tidak berkata sepatah kata pun saat mengikuti Dong Tu dan Zhong Tian. Dia sibuk melacak keberadaan siluman rubah dan siluman laba-laba dengan energi spiritualnya. Kemudian tiba-tiba ia merasakan keberadaan satu siluman yang kekuatannya sepertinya berada di ranah immortal puncak dan satu lagi adalah siluman yang memiliki aura yang sangat lemah. Mungkin itu adalah siluman rubah yang terluka seperti dikatakan oleh Dong Tu. "Senior Dong," seru Fang Yuan. "Aku tahu," sahut Dong Tu yang juga menyadari keberadaan dua siluman tersebut. "Apakah kita akan melepaskan kembang api agar senior Bai dan senior Li segera datang kemari?" tanya Fang Yuan lagi. Dong Tu tak menjawab. Pandangannya lurus ke arah dua siluman tersebut, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. "Kita lihat dulu kondisi siluman itu. Kalau hanya menghadapi satu siluman laba-laba saja, cukup kita bertiga saja yang menghadapinya," sahut Zhong Tian dengan seringai tipis di sudut bibirnya. "Aku akan mengikuti instruksi dari kedua senior saja." Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Ketiganya terbang ke arah gunung batu yang memiliki lubang selebar 5 tombak. Namun, mereka langsung terkejut melihat siluman rubah kini tinggal setengah badan saja. Sisanya telah dilahap oleh siluman laba-laba beserta dua anaknya yang setara ranah alam langit. Ini kejam sekali. Kenapa siluman laba-laba ini tidak membunuh siluman rubah lebih dulu? Dia malah memakan bagian tubuh bawahnya lebih dulu, sehingga siluman rubah tetap hidup walaupun ia bernafas dengan lemah dan hanya bisa meneteskan air mata saja. Fang Yuan terkejut melihat tindakan sadis dari siluman laba-laba. Fang Yuan kemudian menembakkan niat pedang ke arah kepala siluman rubah yang langsung tewas, sehingga siluman laba-laba tampak sangat marah dan menembakkan benang putih beracun ke arah Fang Yuan. Episode sebelumnya, ajakan menjalankan misi dari Li Jiayue. Episode berikutnya, menaklukkan siluman laba-laba. Menaklukkan siluman laba-laba.
Zongtian meninju tanah dan tiba-tiba tanah bergetar, serta permukaan tanah naik setinggi 10 tombak membentuk benteng tanah. "Hati-hatilah Junior Fang," seru Zongtian menepuk pundak Fang Yuan. Siluman laba-laba makin marah karena gagal melumpuhkan Fang Yuan. Dia kemudian mengeluarkan suara aneh, seperti sedang berkomunikasi, dan tiba-tiba puluhan siluman laba-laba yang setara Ranah Sein keluar dari dalam gua. "Cih, hanya Ranah Sein saja." Dongtu mengejek siluman laba-laba. "Hadapi mereka Junior Fang. Ini akan menjadi latihan yang bagus untukmu, dan bila kamu tak sanggup mengatasi mereka, maka langsung katakan pada kami agar kami segera membantumu." Fang Yuan merasa seperti dimanfaatkan oleh mereka. Namun, ia tidak ingin berseteru dengan mereka sehingga memutuskan maju menghadapi para siluman laba-laba tersebut. Fang Yuan melayang 10 tombak dari tanah dan 100 niat pedang ki api muncul di sekitarnya, sehingga Dongtu dan Zongtian takjub melihatnya. Junior Fang ternyata memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan untuk menghadapi para siluman laba-laba dia tidak membutuhkan bantuan roh bela dirinya, kata Dongtu dengan senyum cerah. "Ah, jangan terlalu memujiku senior dong. Sebenarnya ini baru kemampuan sepele saja. Kalau aku serius maka induk siluman laba-laba itu akan mati dalam sekali serang saja," sahut Fang Yuan dengan seulas senyum di sudut bibirnya. Dongtu mengerutkan keningnya mendengar jawaban Fang Yuan dan ia merasa murid baru Sekte Pedang Bintang ini cukup sombong juga. 100 niat pedang Fang Yuan kemudian melesat ke arah mulut gua. Guem, guem. Ledakan besar menghancurkan mulut gua. Asap tebal kemudian mengepul ke atas, sehingga Li Jiayue dan Bai Yunfei menoleh ke arah sumber ledakan tersebut. "Sepertinya mereka telah menemukan siluman itu, saudara Bai," seru Li Jiayue hendak terbang ke arah selatan. "Itu mungkin hanya siluman lain. Kita melanjutkan pencarian ke utara saja, karena mereka tidak memberikan tanda agar kita segera bergabung dengan mereka, yang berarti mereka sanggup menghadapi siluman itu," sahut Bai Yunfei. Li Jiayue berpikir apa yang dikatakan oleh Bai Yunfei ada benarnya juga, tetapi ia sedikit khawatir. Jangan-jangan Fang Yuan malah bertengkar dengan Dongtu dan Zongtian. Namun, ia segera menepis pikiran itu karena tidak mungkin mereka berani menyakiti rekan seperguruan dari Bai Yunfei yang jauh lebih kuat dari keduanya. Siluman laba-laba yang setara ranah immortal sangat marah saat melihat semua anak-anaknya telah tewas oleh niat pedang yang dilepaskan oleh Fang Yuan. Niat membunuh yang sangat besar tiba-tiba merembes dari tubuhnya, yang mengeluarkan energi spiritual korosif, sehingga semua tanaman di sekitarnya gua langsung layu dan Zongtian serta Dongtu memilih mundur puluhan langkah menghindari energi spiritual korosif tersebut. Namun, Fang Yuan memilih tetap melayang di tempatnya dan mengeluarkan sedikit niat membunuh untuk menghalangi energi spiritual korosif menggerogotinya. Sepertinya siluman jelek sepertimu cocok untuk mencicipi jurus pedang tarian nagaku ini. Fang Yuan mengejek siluman laba-laba dan pedang matahari segera muncul di tangannya. Zongtian dan Dongtu terkejut melihatnya, karena tidak menyangka murid baru sepertinya akan memiliki pedang roh kelas surga yang hanya dimiliki oleh segelintir murid dari klan besar saja. Siluman laba-laba menyemburkan jaring besar untuk memerangkap Fang Yuan ke dalam jaring yang mengandung racun yang dapat melumpuhkan mangsanya tersebut. Kobaran api segera menyelimuti pedang matahari dan Fang Yuan pun menghilang dari tempatnya terakhir kali melayang. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga.
Jaring laba-laba seolah-olah dimakan oleh siluet naga api dan Fang Yuan telah muncul di hadapan siluman laba-laba. Ayunan pedang Fang Yuan segera menghantam tubuh siluman laba-laba. Namun, tiba-tiba ia melepaskan benang putih ke dinding gua dan berhasil menghindari tebasan pedang Fang Yuan yang langsung membelah gua batu menjadi dua bagian. Teknik berpedangnya cukup hebat juga. Dong Tu berkata dengan seulas senyum cerah di sudut bibirnya. Sepertinya kita tidak perlu repot-repot membantunya, sahut Zhong Tian. Siluman laba-laba menatap tajam pada Fang Yuan. Kalau saja ia bisa berbicara dalam bahasa manusia maka ia akan melontarkan sumpah serapah padanya. Dua kaki depannya berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan ia melompat ke arah Fang Yuan yang langsung menangkis tebasan dari siluman laba-laba. Sat-set-sat-set. Fang Yuan dan siluman laba-laba bertukar tebasan berkali-kali, sehingga Fang Yuan terpaksa mundur 50 langkah keluar gua, karena dipaksa bertahan oleh tebasan bertubi-tubi dari siluman laba-laba. Namun, siluman laba-laba tidak menyadari kalau Fang Yuan sejak tadi hanya menggunakan teknik berpedang dasar saja untuk memancingnya menjauh dari gua. Siluman laba-laba juga berpikiran yang sama dengan Fang Yuan. Dia sengaja melakukan tebasan bertubi-tubi agar manusia di hadapannya itu melupakan kalau ia masih bisa menggunakan teknik jaring untuk memerangkapnya. Dari ekor siluman laba-laba muncul jaring yang langsung melesat ke arah Fang Yuan. Matilah kau manusia sialan. Umpatnya dalam bahasa siluman, sehingga Fang Yuan tidak mengerti apa yang ia katakan. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Siluet naga api tiba-tiba muncul dari bilah pedang matahari yang langsung mengelilingi tubuh Fang Yuan dan jaring laba-laba yang akan memerangkapnya langsung terbakar. Siluman laba-laba mengerutkan keningnya dan menyadari kalau dirinya lah yang sebenarnya masuk ke dalam perangkap manusia ini. Ayunan pedang matahari yang diselimuti kobaran api berbentuk siluet naga tiba-tiba telah berada di depan wajahnya dan ia pun segera menyilangkan kedua pedangnya. Namun, kedua pedang tersebut langsung terbelah dan pedang matahari memotong tubuh siluman laba-laba menjadi dua bagian. Bahkan inti silumannya juga ikut hancur, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan inti siluman tersebut. Dong Tu dan Zhong Tian segera terbang ke arah Fang Yuan dengan senyum cerah. Anda sangat hebat sekali Junior Fang. Pantas saja kamu dengan mudah mencapai peringkat 200 di arena gladiator. Dong Tu memuji Fang Yuan. Namun, ia langsung tercengang saat melihat inti siluman laba-laba telah hancur berkeping-keping. Astaga! Kenapa kamu tidak menyembelihnya dengan pelan-pelan saja? Dong Tu langsung menggerutu. Hahaha. Saudara Dong, jangan lupa bayaran untuk kami adalah 1000 poin prestasi. Zhong Tian mengejek Dong Tu yang kini berwajah masam. Poin prestasi apaan? Kamu saja cuma menonton dan tidak melakukan apa-apa. Dong Tu memarahi Zhong Tian. Hei, ingat dalam perjanjian yang kita buat. Kamu akan membayar kami walaupun siluman ini ditemukan atau tidak. Namun, setidaknya kamu masih mendapatkan inti siluman rubah itu. Sahut Zhong Tian menunjuk siluman rubah yang tubuhnya tinggal setengah saja. Karena setengahnya lagi dimakan oleh siluman laba-laba. Ya, setidaknya masih ada satu inti siluman. Sahut Fang Yuan sembari tersenyum masam. Episode sebelumnya. Mencari sarang siluman laba-laba. Episode berikutnya. Niat busuk. Niat busuk.
Seulas senyum cerah terpancar di sudut bibir Dong Tu saat inti siluman rubah ada di tangannya. Kini misi yang mereka jalani telah berakhir dan mereka seharusnya menembakkan kembang api agar Bai Yunfei dan Li Jiayue segera bergabung dengan mereka. Namun, Dong Tu dan Zhong Tian malah saling mengedipkan mata. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun, ia tetap tenang dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan senior Dong?" Dia mendekati Dong Tu. Namun, tiba-tiba Zhong Tian mengeluarkan roh bela diri golem atau manusia batu raksasa yang langsung meninju punggung Fang Yuan dari belakang. "Yang kau lakukan adalah menuju dunia bawah dan bereinkarnasi lagi, hehehe." Dong Tu tertawa terkekeh dan menghunus pedang besar miliknya ke arah dada Fang Yuan. Dia tidak mau meremehkan kekuatan Fang Yuan, sehingga roh bela diri panda segera muncul di belakangnya untuk mengantisipasi serangan roh bela diri Phoenix milik Fang Yuan. Sebagai peringkat 200 di arena gladiator dan berturut-turut memenangkan pertandingan sudah membuktikan bahwa Fang Yuan merupakan ahli bela diri yang sangat kuat. Makanya mereka memutuskan mengeroyoknya. Walaupun sebenarnya peringkatnya di arena gladiator lebih unggul dari Fang Yuan. Dia berada di peringkat 150 dan Zhong Tian peringkat ke 155. Namun, seperti kata pepatah, kadang-kadang pemburu itu bisa berbalik diburu oleh buruannya karena kesalahan kecil saja. Aku sudah menduga. Kalian ternyata ingin membunuhku. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Siapa yang mengirim kalian? Pangeran Xing Cheng Hao atau klan Xiao? Roh bela diri Phoenix muncul 5 tombak di atas Fang Yuan dan langsung melepaskan puluhan pedang api ke arah roh bela diri panda. Untuk bertahan dari tinjuan roh bela diri golem Zhong Tian, Fang Yuan menggunakan niat pedang ki api mengelilingi tubuhnya membentuk perisai. Boom! Niat pedang ki api tersebut hancur oleh tinjuan roh bela diri golem. Akan tetapi roh bela diri milik Zhong Tian tersebut terhempas beberapa langkah. Sehingga Fang Yuan tak perlu memikirkan pertahanan pada punggungnya dan fokus meladeni tebasan pedang Dong Tu. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Fang Yuan memblokir tebasan pedang besar milik Dong Tu, yang membuat tangannya bergetar hebat. Untung saja pedang matahari adalah pedang roh kelas surga sehingga mampu meredam kekuatan pedang milik Dong Tu. Kalau saja pedang matahari adalah pedang roh kelas bumi, maka pedang tersebut akan hancur berkeping-keping oleh pedang besar milik Dong Tu tersebut. Karena ukurannya yang sangat besar dan tebal, sangat kontras sekali dengan ukuran pedang matahari yang hanya rata-rata ukuran pedang biasa saja. Namun, kualitas tetap menjadi pembeda dalam situasi ini. Dong Tu mundur beberapa langkah dan mengerutkan keningnya, karena serangan kejutan mereka sanggup diatasi oleh Fang Yuan. Untuk apa orang mati mengetahui siapa dalang pembunuhmu, hehehe. Dong Tu tertawa jelek menjawab pertanyaan Fang Yuan. Sebenarnya kamu sangat berbakat junior Fang. Tetapi kamu terlalu sombong sehingga menyinggung banyak pihak. Kalau aku jadi kamu, maka aku akan bergabung dengan kekuatan besar dan perlahan-lahan mengambil kendali atas mereka setelah aku menjadi kuat. Namun, pikiranmu terlalu pendek dan tidak mengerti cara kerja alami dunia ini yang kuat memangsa yang lemah. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita selesaikan misi ini dengan cepat. Zhong Tian mengambil sekepal tanah yang langsung berubah menjadi batu besar dan melemparnya ke arah Fang Yuan. Kamu tidak mengerti serangan psikologis untuk melemahkan mental lawan. Ya. Gerutu Dong Tu karena Zhong Tian menyela ucapannya.
Jangan-jangan kamu memasuki sekte naga surgawi melalui jalur belakang. Karena baru kali ini aku melihat murid mereka yang hanya mengandalkan otot saja saat bertarung. Sindirnya lagi. Fang Yuan meninju batu besar yang melesat ke arahnya dengan tinju naga penggetar langit, sehingga batu besar tersebut hancur berkeping-keping. Saudara Zong, lebih baik roh bela dirimu membantu roh bela diriku melawan burung api itu. Seru Dongtu. Menyadari roh bela diri panda kesulitan mengatasi roh bela diri Phoenix yang terbang di langit sembari melepaskan pedang api dan juga bola-bola api. Ini adalah satu kerugian yang mereka miliki. Karena tidak membawa rekan dengan roh bela diri bertipe burung untuk mengatasi roh bela diri Phoenix. Sementara roh bela diri mereka sama-sama hewan darat. Zongtian menganggukkan kepala dan roh bela diri golem segera melempar batu-batu besar ke arah roh bela diri Phoenix. Begitu juga dengan roh bela diri panda yang langsung mencabut pepohonan di sekitarnya dan melemparnya ke arah roh bela diri Phoenix. Roh bela diri Phoenix berkicau di udara mengejek kedua roh bela diri tersebut, karena ia berhasil menghindari setiap lemparan mereka. Kedua roh bela diri tersebut tampak sangat marah dan mengatakan agar roh bela diri Phoenix turun ke bawah dan bertarung secara jantan dengan mereka. Namun, seperti tuannya, ia juga mewarisi akal bulus serta berpikir ia cukup bertahan saja dan membiarkan Fang Yuan mengatasi dua manusia itu. Karena saat kedua manusia itu mati, maka kedua roh bela diri ini akan ikut lenyap juga. Ayo serang bersama saudara Dong. Seru Zongtian melesat ke arah Fang Yuan dari belakang dan Dongtu segera mendekat dari arah depan. Gerakan ketiga jurus pedang bayangan. Dongtu tiba-tiba membelah diri menjadi 7 orang, yang langsung mengepung Fang Yuan dari segala arah. Zongtian tak mau ketinggalan. Saat ia berjarak 2 langkah dari Fang Yuan, dia juga menggunakan teknik bela dirinya. Tiba-tiba saja dari permukaan tanah muncul gundukan tanah yang runcing, seperti perangkap babi yang dibuat para pemburu. Fang Yuan melompat ke udara menghindari gundukan tanah runcing tersebut. Tetapi 7 Dongtu muncul mengelilinginya dan langsung mengayunkan pedang besar mereka ke arahnya. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang menghujani 7 Dongtu yang membuat ketujuhnya lenyap begitu saja, sehingga Fang Yuan tersenyum. Musuhnya telah berkurang 1. Namun, senyumnya kembali pudar saat melihat roh bela diri panda masih bertarung melawan roh bela diri Phoenix, yang menandakan Dongtu masih baik-baik saja. Tetapi, di mana dia? Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya melacak keberadaan Dongtu sembari menjaga jarak dengan Zongtian, yang kini membuat semua permukaan tanah menjadi gundukan-gundukan runcing, sehingga Fang Yuan terpaksa melayang di udara. Hei, apakah kamu menganggap remeh murid sekte naga surgawi? Gerutu Zongtian, karena mata Fang Yuan tak pernah fokus ke arahnya, seolah-olah dia hanya tokoh sampingan saja dalam pertarungan ini. Fang Yuan melirik Zongtian dengan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah mengiyakan ucapannya. Babi sepertimu lebih baik diam saja, sahut Fang Yuan dengan kalimat ejekan. Apa? Wajah Zongtian memerah. Lemak di tubuhnya segera bergetar dan tiba-tiba ia bertransformasi menjadi manusia batu seperti roh bela diri golem. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Sepertinya pepatah mulutmu adalah harimaumu ada benarnya juga. Kini aku malah membuatnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara si kurus Dongtu juga main petak umpet. Menungguku lengah. Gumamnya merasa telah salah bicara.
Episode sebelumnya, menaklukkan siluman laba-laba. Episode berikutnya, melawan duo senior. Zhongtian melompat ke arah Fang Yuan dengan kepalan tangannya yang sangat besar. Lebih besar dari tubuh Fang Yuan. Sepertinya adu tinju lebih cocok untuk melawan Zhongtian. Fang Yuan menyimpan pedang matahari dan menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Ayo kita lihat siapa yang memiliki fisik yang lebih kuat. Serunya sembari meluncur ke arah Zhongtian. Boom! Dua tinju berbeda ukuran tersebut beradu yang membuat energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi dan sesaat kemudian menimbulkan ledakan energi spiritual yang menghancurkan area di sekitar mereka. Semua pepohonan lenyap begitu saja dan meninggalkan bekas lubang besar yang menganga. Sehingga para siluman yang berada di dekat pertarungan tersebut lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Bai Yunfei dan Li Jiayue terkejut mendengar suara ledakan yang berasal dari arah selatan. Apalagi para siluman dengan basis kultivasi rendah berhamburan ke segala arah. Mungkinkah mereka kesulitan mengatasi siluman itu? Li Jiayue mengkhawatirkan nasib Fang Yuan yang menurutnya belum memiliki banyak pengalaman bertarung hidup mati melawan siluman. Kita harus membantu mereka, saudara Bai. Tidak perlu. Oh, mereka tidak menembakkan kembang api untuk meminta bantuan kita. Sahut Bai Yunfei dengan seulas senyum terpancar di sudut bibirnya. Jangan terlalu khawatir. Percayalah, Zhongtian dan Dongtu itu sangat kuat. Li Jiayue mengangguk pelan dan merasa ia saja yang terlalu khawatir. Padahal Fang Yuan juga cukup kuat dan mampu mengalahkan dirinya dengan mudah saat latih tanding di kediaman Penatua Ling Tao. Debu tebal membumbung tinggi setelah ledakan energi spiritual terjadi ketika tinju Fang Yuan dan Zhongtian beradu. Fang Yuan masih melayang di udara. Tetapi Zhongtian tak terlihat, akibat ditutupi oleh debu tebal tersebut. Kemana perginya manusia batu itu? Gumamnya segera mengedarkan energi spiritual melacak keberadaan Zhongtian. Namun, tiba-tiba dari balik debu tebal tersebut muncul Dongtu sembari menghunus pedang besarnya ke arah dada Fang Yuan. Gawat! Fang Yuan langsung panik dan menarik pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya. Gerakan ketiga pedang meteor. Langit langsung bergemuruh saat sebuah robekan besar muncul di sana dan pedang sebesar gunung yang panjangnya menyentuh awan tiba-tiba melesat dalam satu kedipan mata. Ini adalah teknik terkuat dalam jurus pedang meteor, tetapi hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari saja. Makanya Fang Yuan akan menggunakannya saat mode pamer atau terdesak saja. Secara naluriah Dongtu menengadah menatap langit saat merasakan kemunculan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ia langsung mengerutkan keningnya serta ingin membatalkan serangan pada Fang Yuan. Kemudian mundur. Rencana itu terlihat mudah, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Karena saat ia hendak berbalik arah, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya telah hancur berkeping-keping dan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pedang raksasa itu menancap di tanah dan mengeluarkan gelombang energi spiritual, yang membuat semua debu tebal di sekitarnya menghilang. Zhongtian langsung tercengang karena tiba-tiba roh bela diri panda memudar, yang menandakan Dongtu telah tewas di tangan Fang Yuan. Kamu membunuh saudara Dong. Zhongtian masih belum percaya apa yang ia lihat. Tetapi pedang raksasa di hadapannya itu tampak dilumuri darah, yang kemungkinan besar itu adalah darah dari Dongtu. Fang Yuan menjentikkan jarinya dan pedang raksasa itu langsung menghilang. Kini ia menyeringai menatap Zhongtian.
Aku tak menyangka kamu adalah orang pertama yang berhasil menahan tinju naga penggetar langit tahap sempurna tanpa mendapatkan tiket menuju dunia bawah. Fang Yuan mengejek Zhong Tian. Padahal sebenarnya ada banyak musuhnya yang berhasil bertahan dari tinju terhebatnya itu. Fang Yuan kembali menyimpan pedang matahari dan merasa akan lebih adil bila menggunakan kekuatan fisik juga saat melawan Zhong Tian yang memiliki roh bela diri golem. Anda tak perlu menangis saudara Zhong. Aku tak akan menggunakan pedang saat melawanmu. Karena tinjuku sebenarnya jauh lebih mematikan dari pedang antik di punggungku ini. Lagi-lagi Fang Yuan mengejek Zhong Tian. Zhong Tian menghela nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan hatinya agar tidak gugup melawan Fang Yuan. Dia yakin Dong Tu tewas karena terlalu ceroboh dan malah masuk ke dalam perangkapnya. Apa kamu meremehkan kekuatanku? Zhong Tian mengerutkan keningnya. Jelas semua orang tahu kalau semua murid Sekte Pedang Bintang selalu mengandalkan pedang mereka saat bertarung. Bagaimana mungkin Fang Yuan malah mengaku bahwa tinjunya lah kekuatan terhebatnya yang sebenarnya? Siapa yang meremehkanmu? Sahut Fang Yuan dengan seulas senyum cerah dan energi spiritual di sekitar mereka tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian energi spiritual itu bermuara ke arahnya. Sehingga Zhong Tian menyadari kalau Fang Yuan tidak berbohong padanya. Semua musuhku selalu kulawan dengan kekuatan penuh. Karena aku takut mereka memiliki trik licik sepertiku. Maksudku seperti beberapa ahli bela diri lain. Zhong Tian tidak menanggapi lagi ucapan Fang Yuan dan tubuhnya kembali menjadi manusia batu. Namun, kali ini ia tidak berinisiatif menyerang lebih dulu dan menunggu Fang Yuan di bawah. Karena tanah adalah kekuatannya, maka bertarung di udara sudah jelas itu sama saja menggali kubur sendiri. Karena tidak perlu memikirkan Dong Tu lagi, Fang Yuan segera menukik dari atas ke arah Zhong Tian dengan satu kedipan mata saja. Fang Yuan telah mengayunkan tinjunya ke arah dada Zhong Tian. Zhong Tian menghentakkan kakinya dan permukaan tanah langsung naik membentuk tembok pembatas di antara mereka. Tembok tanah itu hancur berkeping-keping disapu oleh tinjuan Fang Yuan. Tetapi Zhong Tian berhasil menghindar dari tinjuan itu dan kembali menghentakkan kakinya. Permukaan tanah yang dipijak Fang Yuan tiba-tiba menjadi lunak atau menjadi lumpur hidup menyedotnya ke dalam lumpur hidup. Matilah kau bangsat. Umpat Zhong Tian memadatkan tanah menjadi sebuah tombak dan menusuknya ke arah dada Fang Yuan yang telah tenggelam hingga setengah tubuhnya. Ayam kampret. Kamu ngapain saja? Aku hampir mati nih sialan. Teriak Fang Yuan. Kamu sudah bosan hidup ya? Gerutunya, kesulitan keluar dari lumpur hidup. Karena semakin ia berusaha keluar maka semakin ia terhisap oleh lumpur hidup tersebut. Roh bela diri Phoenix yang sedang melepaskan bola-bola api ke arah roh bela diri golem langsung mengerutkan keningnya. Tuannya tidak boleh mati. Walaupun sebenarnya ia sangat senang melihat tuannya itu tersiksa. Namun, bila tuannya mati, maka ia juga akan mati. Pertarungannya dengan roh bela diri golem berlangsung seimbang. Karena roh bela diri golem tersebut tidak bisa hancur oleh api Phoenix. Sementara roh bela diri Phoenix juga tidak bisa dijangkau oleh roh bela diri golem. Dia kemudian melepaskan bola api yang sangat besar ke arah Zhong Tian. Bola api ini mengandung esensi api Phoenix yang setara 1 bulan Qi yang dikultivasikan oleh Fang Yuan. Zhong Tian segera mundur saat bola api Phoenix sebesar gunung meluncur ke arahnya. Walaupun sebenarnya ia bisa saja menggunakan energi spiritualnya membuat kubah batu untuk bertahan. Namun,
Firasatnya mengatakan ledakan yang ditimbulkan oleh bola api Phoenix ini pasti akan menguras energi spiritualnya ke titik terendah. Makanya pilihan terbaik adalah menghindar saja. Fang Yuan mengerutkan keningnya saat bola api Phoenix tersebut melesat ke arahnya. Cih, ayam kampret. Ada dendam apa kamu padaku, sialan? Gerutunya memaki-maki roh bela diri Phoenix yang langsung bersiul-siul pura-pura tak mendengar umpatan tuannya. Episode sebelumnya. Niat busuk. Episode berikutnya. Keputusan Zongtian. Ledakan api yang sangat besar menghancurkan area radius 100 tombak. Sehingga Zongtian terpaksa menggunakan tameng tanah agar tidak terhempas oleh ledakan api tersebut. Wajah Zongtian menjadi masam dan ia pun menghela nafas dalam-dalam karena tak menyangka ledakan api yang disemburkan oleh roh bela diri Phoenix sangat mengerikan. Dan bila ia tak tepat waktu menggunakan tameng tanah maka ia pasti akan menderita luka berat. Fang Yuan juga akhirnya terbebas dari lumpur hidup. Tetapi ia terhempas sejauh 50 langkah. Terima kasih ayam jago telah menyelamatkanku walaupun caramu itu sedikit kasar. Fang Yuan mengacungkan jempol pada roh bela diri Phoenix yang langsung mengepakkan sayapnya. Karena bangga mendapatkan pujian dari tuannya tersebut. Tapi mulai nanti jatah ki untukmu akan dipotong 50 selama sebulan. Karena gara-garamu aku kehabisan banyak ki yang kupersiapkan untuk menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Gerutunya. Roh bela diri Phoenix langsung lesu mendengarnya. Padahal awalnya ia sangat gembira sekali. Fang Yuan kemudian menatap Zongtian. Dia segera melayang satu tombak dari permukaan tanah, agar tidak terjebak oleh trik lain darinya yang memiliki roh bela diri bertipe roh bumi tersebut. Senior Zong, bagaimana kalau Anda menyerah saja dan katakan siapa dalang yang menyuruh kalian untuk membunuhku? Maka tuan muda ini akan mengampuni nyawamu. Fang Yuan tak langsung menyerangnya. Karena ia masih penasaran siapa yang menyuruh mereka. Zongtian tersenyum sembari memanggil roh bela diri golem untuk mendekat ke arahnya. Siapa yang mengirim kami itu tidak penting. Yang penting adalah kalau sudah dimulai maka harus diakhiri walaupun nyawaku berakhir di tanganmu. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena tak menyangka Zongtian rela mempertaruhkan nyawa demi misi membunuh dirinya. Kemudian ia menyimpulkan dalang di balik semua ini adalah klan Xiao. Karena hanya mereka yang bisa menggerakkan murid-murid dari klan besar lainnya. Sedangkan Pangeran Xing Chenghao kemungkinan hanya bisa menggerakkan murid Kekaisaran Xing saja. Aku menghargai keputusanmu dan mari kita adu kembali. Tinju siapa yang paling kuat? Sahut Fang Yuan memadatkan energi spiritual di sekitarnya pada kepalan tangannya dan melesat ke arah Zongtian. Tanpa diperintahkan oleh Fang Yuan, roh bela diri Phoenix langsung melepaskan bola-bola api ke arah roh bela diri golem yang melindungi Zongtian. Zongtian menghentakkan kakinya sehingga muncul tameng tanah di depannya. Namun, roh bela diri Phoenix langsung menyemburkan bola api ke arah sana, hingga tameng tanah tersebut hancur berkeping-keping. Boom! Tinju Fang Yuan dan Zongtian beradu, menimbulkan distorsi energi spiritual di sekitar mereka dan keduanya terhempas beberapa langkah. Seulas senyum tipis terpancar di sudut bibir Fang Yuan. Karena sangat senang bertemu lawan yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Walaupun sebenarnya itu karena roh bela dirinya adalah golem yang membuat tubuhnya menjadi sekeras batu. Roh bela diri golem mengayunkan kedua tangannya meninju Fang Yuan. Walaupun roh bela diri Phoenix terus-menerus menembakkan bola-bola api yang membuatnya kesulitan bergerak.
Namun, saat energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi, ia langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan Fang Yuan yang pertahanannya sedang terbuka lebar. Roh bela diri Phoenix langsung panik saat dua kepalan tangan yang sangat besar dari roh bela diri golem menghantam kepala tuannya. Namun, tiba-tiba rantai yang sangat besar yang diselimuti api melilit tubuh roh bela diri golem, sehingga tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba area di sekitar mereka diselimuti asap hitam pekat yang membuat Zhong Tian mundur beberapa langkah menghindarinya, karena ia curiga asap hitam pekat itu mengandung racun mematikan. Sesaat kemudian, asap hitam pekat bertransformasi menjadi tengkorak raksasa yang langsung menelan roh bela diri golem, sehingga Zhong Tian menyemburkan seteguk darah, karena koneksinya dengan roh bela diri golem telah terputus. Suara gertakan gigi yang menghancurkan roh bela diri golem terdengar sangat keras, sehingga Zhong Tian menjadi sangat marah dan menggertakkan kakinya. Kemudian dari permukaan tanah muncul tombak-tombak runcing yang langsung menusuk Fang Yuan. "Mati kau brengsek!" Umpat Zhong Tian melompat ke arah Fang Yuan sembari melempar tombak batu. Namun, roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya, sehingga puluhan pedang api melesat ke arah Zhong Tian yang terpaksa harus menghindarinya. "Anda terlalu lemah senior Zhong," ejek Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Dia kini melayang 100 tombak dari permukaan tanah karena menghindari tombak-tombak tanah yang tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. "Tawaranku sebelumnya masih berlaku. Senior Zhong hanya perlu memberikan sebuah nama dan senior bisa pergi kemana saja untuk bersembunyi dari mereka. Karena aku tahu kamu takut keluargamu akan dihancurkan oleh pihak yang menyuruhmu." Namun, Zhong Tian hanya diam saja dan tetap menatap tajam pada Fang Yuan. "Atau jangan-jangan kalian telah melakukan sumpah hati iblis?" Fang Yuan berspekulasi. Zhong Tian tetap tidak menjawab, tetapi Fang Yuan merasa dugaannya yang terakhirlah yang paling memungkinkan, karena sudah jelas kekuatan Zhong Tian lebih rendah dari Fang Yuan. Namun, ia tetap bersikukuh untuk tetap bertarung walaupun sudah diberikan kesempatan untuk hidup. "Yah, walaupun kamu tidak memberitahuku siapa dalangnya, tetapi aku masih ada dua cara untuk mengorek informasi darimu." Fang Yuan tersenyum lebar dan segera menggunakan gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura, teknik yang sama yang melenyapkan roh bela diri golem. Namun, Zhong Tian membuat tameng tanah dan mundur puluhan langkah menghindari rantai-rantai besar yang hampir mengikatnya. "Kena kau!" Tiba-tiba Fang Yuan telah muncul di belakang Zhong Tian dan langsung menekan titik meridiannya. "Tatap mataku dan katakan siapa yang tuanmu." Dia menggunakan teknik cuci otak yang merupakan teknik hipnotis yang ia dapatkan dari kultus Xiang Hou di Kekaisaran Jingzi. Zhong Tian langsung panik saat ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan dan ia juga mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. "Jangan harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Junior Fang, karena kamu akan menemaniku ke dunia bawah," seru Zhong Tian segera meledakkan energi spiritual yang ada di dantiannya. Fang Yuan langsung mendorong tubuh Zhong Tian agar menjauh darinya. "Dasar gila!" Umpatnya tak menyangka Zhong Tian akan melakukan bunuh diri dengan meledakkan dirinya sendiri. Boom! Ledakan yang sangat besar kembali terjadi, sehingga Li Jiayue makin khawatir akan nasib Fang Yuan dan curiga ada yang tidak beres. Kenapa pertarungan mereka melawan satu siluman saja berlangsung sangat lama padahal mereka ada 3 orang dengan basis kultivasi yang sama? "Saudara Bai,
Li Jiayue menatapnya dan Bai Yunfei berhenti terbang, kemudian menatap ke arah selatan. Dia menghela nafas panjang dan ekspresi wajahnya tampak gelisah. Baiklah, mari kita lihat mereka. Sahut Bai Yunfei segera terbang ke arah selatan, menuju tempat Fang Yuan, Zongtian dan Dong Tu pergi. Episode sebelumnya, melawan duo senior. Episode berikutnya, kawan atau lawan.